di depan. Bisa di belakang semua, jadi weakness point-nya mungkin agak lebih sulit untuk bisa dipecahkan juga. Agak lebih pick off memang komposisinya. Iya, lebih ke arah main pick off. Jadi gak main tahan badan di depan gitu. Berapa persen nih Om, Singapura Indonesia? Untuk game kedua. Gimana kalau kita ketok palu aja? Apa? 100% Indonesia. Kelas. Wow, itu dari hati langsung ya. Kelas. Oh, Dan jelas. kita juga pengen nih sebenarnya dari live kolom komentar juga berapa persen Indonesia tentunya tulis langsung 100% kamu mau. Iya, 100% kalau aku 99,9 Kenapa? sih. Kenapa? Ya. 0,01-nya mana? Ya kita nggak akan tahu kan mana yang mana. Doni udah kayak guru BP tahu gak sekarang kepo banget. Tapi inilah dia game penutupan di grup stage untuk Indonesia. Match kita yang kelima, Singapura lawan Indonesia. Banjiri kolom komentar dengan merah putih, merah darahku, putih tulangku. Inilah dia Indonesia. Dan untuk saat ini Singapura cukup agresif. Ya, ini sama seperti permainan mereka di game yang pertama. Mereka langsung main cepat, main agresif, berusaha untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Indonesia. Wow, benar-benar. Albert dengan Hayabusanya, terus dia juga udah mencoba untuk farming secara cepat, ngibrit banget. Dua buff udah dihabisin lebih dulu oleh Albert. Tapi dari gerakannya, bentar, level 4-nya kok telat ya? Apakah ada yang dicuri? Ada. Yang ini, yang dua tuh, di sebelahnya di atas orange. ya? Yang di orange tuh. Ya, dia kehilangan beberapa netral clipsnya, tapi dia nggak berhenti untuk bergerak. Ada bawah JPL sudah berhadapan dengan Albert, digasak habis dengan shuriken yang dimiliki. Pressure yang diberikan mengusir mundur pemain dari arah bottom lane dan mencuri kesempatan untuk mengamankan gold buff-nya. Untuk saat ini memang Singapura dan Indonesia masih cukup seimbang. Dan kalau aku boleh bilang Indonesia memang harus berhati-hati di early-nya, cuman nggak boleh terlalu berdiam diri juga. Oke, di bagian atas ada sedikit pergerakan. Isilah karena top lane dia udah pakai flitter lebih dahulu. Dan dengan The Way of Dragon R7 menutup pergerakan dari Sela. Oke, itu miss movement sih dari Sela aku bisa bilang. Karena dia tadi, ya dia udah pakai flee-nya. Terus kena sanguin kalau kena Way of the Dragon. Oke, Fataling juga di pop up mendapatkan 2, tapi dari Finn kabur ke area samping dengan Sans yang membuka Batfish-nya dan berpesta sudah dari tim Indonesia. Mencegah JBL sudah tumbang dengan ada Shadow Kill menutup dari Solka karena Sol tertinggal di area belakang cukup menahan banyak damage sampai R7 tumbang terlebih dahulu. Sanguin Gabriel pop up dan Albert bersama dengan 3 member dari Indonesia harus hilang dan Singapura hanya kehilangan 1. Timing dari seorang Karina dari Maneson itu pas banget dan lihat. Langsung momentum dipegang oleh teman-teman dari Singapura. Turtle diamankan, objektif netral diamankan, dan ya kita harus mengakui 500-600 gold harus diamankan oleh Singapura. Indonesia mereka nggak boleh berdiam diri, harus segera mencari kompensasi. Ya, menurutku agak sedikit miskalkulasi ya tadi di sana. Apalagi kan kita tahu bagaimana Soul ini punya pasif yang bisa melakukan lifesteal juga. Iya. Jadi dia masih sustain dan Gue pikir hilang loh dia. dia sustain banget. Soalnya ada tiga hero yang kumpul bareng tadi. Jadi kena semuanya sekali sahabat sama dia. Wah, itu benar-benar emang Karina enaknya di situ ya. Dia langsung timingnya. Oke, kalau ngeliat dari item sebenarnya masih building, tapi kira-kira apa nih yang spesial? Yang mana ya kalau pilih-pilih masih sama sih kan dari Standar ya. Standar banget ya, dari warnanya pasti ke arah corrosion. Terus juga dari Matrix yang pasti mengarah ke BOD first item. Jadi masih tetap sama sih, nggak terlalu jauh berbeda sebagaimana yang kita sudah kenal di 3 bulan terakhir inilah untuk scene dari Mobile Legends. Ya, ini menarik sih di mana tim Singapura mereka berhasil ngedapatin hero-hero yang bisa menangin dari segi laningnya. R7 terlihat agak struggling di area top lane. Di area tengahnya Sans juga udah tumbang terlebih dahulu sehingga level agak tertinggal. JPL muncul dengan perfect match menangkap Vin di area samping sana. Tapi Vin sempat flicker ke area belakang, tak bisa selamat. Cewek flicker pula untuk mundur. Tapi tengok Karina yang gak peduli. Ada turret dihajar semuanya, tapi satu tetes darah terakhir berhasil untuk didapat dengan adanya Shadow Kill dari Albert. Memilih untuk mundur ke area belakang. Albert tertinggal, tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi karena udah gak ada penyelamatan dari tim Indonesia. Crossbow-nya yang baik dan bahkan Way of the Dragon yang mampu mendapatkan sedikit kompensasi men-take down seorang Atlas. Kali ini Indonesia tidak berdiam diri. Singapura masih memegang kendali. Lihat Sol bebas lepas
mengambil plating gold shield di bagian atas. OMG, tim Singapura early yang sangat berbeda dari game yang pertama. Kalau boleh dibilang, mungkin ini mereka unggul di early phase-nya. Dari segi rotasi, dari segi pick off, dari segi turretnya pun demikian. Ya, apalagi mereka punya hero-hero yang menurutku juga cukup solid ya. Dari sisinya area mereka punya Atlas tadi. Dari Burst mereka masih ada Soul. Dan bahkan ada Reminiscent tadi dengan Karina dia. Wah, Fataling sudah dikeluarkan. Finn menjadi sosok yang ditangkap. 4 member membombardir, mengeroyok Finn. Finn menjadi korban. Begitu pula dengan Turtle. Turtle-nya diamankan oleh Albert, Bude. Oh, Albert dicolong ya? berhasil mencolong Turtle. Oke, tuker nyawa seorang Finn, tetapi masih bisa dibilang worth it saja Indonesia. Wih. Pelan-pelan Indonesia. Aduh, Retri nih, bos. Senggol dong. Albert bet sekarang di area tengah berhadapan dengan JVL. Tapi dia hanya untuk mencolek-colek saja meninggalkan R7 di area belakang Albert. Oh, what a play. Tapi Suns What happened off camera ya Di tadi? bawah. kamera di bawah. Di bagian bawah di take down begitu saja. Tampaknya menggunakan Purify tetapi nggak berhasil kabur. Ada crossbow of tank. Oh, ada crossbow of tank yang dikeluarkan. Oke, untuk saat ini masih cukup imbang. Perbedaan net worth 2000 saja kurang lebih. Dan oke, Indonesia harus berhati-hati nih. Ini ingat, ini mid game. 1-1 udah jadi item, Kagura udah jadi item. Indonesia harus berhati-hati, harus menjalankan yang namanya teknik pick off. Apalagi dengan komposisi yang mereka miliki ya. Di sini sangat memungkinkan untuk melakukan pick off juga. Dan kalau kita lihat memang one-one-nya ini udah mulai lumayan sakit. Ini karena dia udah punya corrosion tadi. Dan bahkan sudah mulai mengarah ke antara Wind of Nature atau bahkan ke Demon Hunter Sword. JPL tadi, Domi Ice, Reminiscence udah punya Blade Armor. Dan sekarang Singapura udah mulai gerombol di area bawah ngedapetin turret. Terlebih dahulu Indonesia ketinggalan dari segi objektifnya. 2 sudah berhasil dikuasai. Sekarang mereka kan berfokus untuk ke arah tengahnya pula. Semakin mudah untuk tim Singapura masuk ke area jungle milik tim Indonesia. Ini ruang geraknya memang apa ya bisa dibilang semakin dipersempit ya dari teman-teman tim Indonesia. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat kayaknya ada ikan paus. Yes, ada technical ya. Technical issue. Cuman kalau ngeliat dari situasi tadi ya, emang ruang gerak Indonesia semakin dipersempit nih Bude dan juga Mawa. Cuman ya itu harus segera menjalankan teknik pick off. Tapi aku senangnya adalah Indonesia walaupun rada ke pressure, mereka masih bisa make a play. Kayak aku, ternyata Albert yang ngedapetin Turtle. Aku gak habis pikir karena 4 member ada di situ. Ya. Terus Finn yang ketangkap dan dari tim Indonesia cuma ada Albert sama Finn kan di area Turtle. Ya. Iya. Dan Bernyawa. sebenarnya satu yang agak serem-serem ya dari Indonesia. Serem. Maksudnya adalah dari Singapura. Adalah dari tim Indonesia ini mereka pakai Purify itu cuma satu. Dimana mereka berjumpa dengan Atlas. Yang kita tahu Atlas nanti ini adalah hero yang cukup momentum. Apalagi kalau nanti gamenya udah berjalan panjang. Itu sekali Fataling kalau memang gak bisa di cancel, gak bisa kabur dari sana dan connect. Wow, itu bahaya sih. Kayak Kufra gitu ya Om, berarti kayak Iya. satu ulti di late game bisa mengubah segalanya. Yes, itu Ulti yang perfect. Tank-tank momentum soalnya Bude kan. Tank-tank momentum. Teng. Momentum. Aku tuh ting-ting. Oh, ting-ting. Apa maksudnya ting-ting? Iya kan ting-ting. Ting-ting bukan permen. Jadi Teng-teng apa sih? kau ini. tank. Oh bawa aja menyerah Gon sama kamu Gon. Romer. Apa saya kurang ini ya, kurang berumur kali ini. Apa sih? TANK, tank. Oh tank. Oh. Aku tuh TNG tank. Sama, saya juga. Sorry Gon. Kita nambah. Tank moment. Tank moment maksudnya saya. Oh, sorry. Maksudnya saya seperti itu. Saya yakin para viewer juga bingung ini tank yang mana. Iya gak ngerti Pasti tapi orang-orang punya TENG gitu. tank. Tank. Jualan bakso gitu kan Goni. Tapi itulah dia dari Indonesia dan juga Singapura, mereka membutuhkan momennya masing-masing. Tapi Indonesia go banyak banget yang udah di ngetek-ngetek kita juga nih. Wow. Udah pada sharing juga lagi, ada yang nobar nih, ada Ultraman Cosmos. Waduh. Vow 1 katanya Indonesia Indo Pride. Wiki, Rudy _K Indo Pride. Kayak akeh pol pokoknya sih pada ngumpul ya. Jadi yuk jangan lupa untuk membagikan keseruan kalian juga bisa nanti di TikTok. Karena bisa ngedapetin Secret Lab. Yes. Lalu 100 Epic skin. Wow. Kapan lagi? Kapan ya lagi? kan? Rank boleh epic. Tapi yang penting hashtag we own SEA Games. Tapi skinnya juga epic. Aku lagi mikir juga makanya aku diam. Oh, ya udahlah Om. Sudahlah. Sudahlah Om. Tapi ini rame banget. Ada Andrian juga salam. Nobar nih. Lagi ada yang di Jepang. Jauh.
Wadidaw. Ini lagi di Jepang loh, tapi ngumpul. Indo Pride banget tuh berarti tuh. Indo Pride. Ada Sigit, ada Andreas. Ayo ramein kalau komentar juga banyak banget yang nge-tag kita. Dari manapun dukung Indonesia. #SeaGames. #WeOnSeaGames. #WeOnSeaGames. #emas untuk Indonesia. #emas untuk Indonesia. #Indo Pride. #Indo Pride. Langsung bendera Indonesia di belakang. Yuk di spam. Kelas. Yuk. Aduh, emang kreatif director kita ya. Wow, ini cuman ya technical issue, sabar sedikit untuk saat tadi objektif kalah Indonesia. Cuman bersabar aja, pasti Indonesia ada sedikit lagi meramu strategi. Masih pede banget sih. Masih pede Indonesia banget. Mereka kelihatan walaupun kepres, mental mereka masih mental menang. Bener. Mental bisa nih. Kayak masih ngelakuin gerakan, berani ngekontes turtle. Terus juga mungkin ngasih farming buat cewek dibutuhin banget sih. Yes, butuh banget sih buat cewek ya, biar bisa jadi juga. Karena Beatrix nanti powernya bakal kelihatan waktu temennya bisa umpan ke arah dia. Misal dari Way of the Dragon-nya kena. Ya. Itu dia bakal nyala banget sih buat Beatrix ya. Apalagi waktu ada kombinasi juga dengan adanya Sanguine Claw yang bisa kena Nibiru's Passion. Ada di sana untuk bisa mungkin melunturkan ya ini armor-armor dari Singapura. Jadi kita akan kembali langsung rupanya karena Singapura dan Indonesia sudah bersiap untuk melanjutkan gamenya. Dan inilah dia game kedua. Menit ke-8 kita lihat Singapura udah ngedapetin 10 poin kill. Sedangkan Indonesia baru 5 networknya. Tapi bisa kita bilang lagi bisa mereka terus mengejar satu sama lain. Singapura menyusul dengan 3.000. Tapi dengan ada Sanguine Claw menangkap JPL dari belakang. Flicker sudah dikeluarkan. Tim Indonesia berhasil untuk memicu satu flicker yang penting buat JPL. Yes, mancing-mancing gaming dulu. Tetapi untuk saat ini Indonesia balik lagi emang kalau dipaksa tim fight komposisi mereka akan kalah Bude. Jadi mereka harus berhati-hati pelan-pelan mancing resource saja. Dan ya berharap ada sedikit mistake mungkin yang dilakukan oleh tim Singapura baru langsung dikapitalisasi. Tetapi untuk saat ini Singapura juga nggak mau terlalu gegabah. Mereka memiliki 3.000 gold lead. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira Om Wawa? Lebih ke arah main objektif sih kalau buat Singapura ya. Karena mereka memang unggul dari sisi item. Tapi kalau ketangkap sekali dengan Sanguine Claw kena Iron Hook, ini mereka akan langsung dibalikin keadaannya juga oleh tim Indonesia. Jadi menurutku sih tim Indonesia mereka bakal main agak sedikit lebih pelan temponya. Mereka bakal coba untuk kontrol, membiarkan Suns untuk mendapatkan stack terlebih dahulu. Dan juga mengumpulkan itemnya dia. Dan mereka nggak perlu panik sih early game ini ke pressure. Asal Suns-nya ya bisa farming. Masuk ke arah late game mereka makin nyaman juga seharusnya dengan adanya damage infinite dari Suns. Yes. Mau menit berapapun, kalau pemain lain, hero lain, ya udah stuck. Yes, tapi kalau ada Cecilian, wow. Yuk 60 menit juga dijabanin. Limitless ya, limitless, nggak ada limit. 60 menit itu sekali tampar kelelawarnya hilang dengan. Lawannya cuma satu kan, Aldous berarti. Iya, aduh dah tuh. Aduh lama dah. Aduh lama berdua. Ya inilah dia dari cewek pun udah mengantongi Malefic Roll. Albert juga tadi udah punya Blade of Despair. Jadi damage dari keduanya udah mulai ke build. Dengan item-item yang mulai dikumpulkan di menit 10. Lord pun akan muncul. Pertanyaannya, ini akan dikontes apa enggak? Ya, menurutku ini harus jadi bait and run sih buat tim Indonesia ya. Jadi setidaknya mereka coba buat ngeganggu aja. Tapi Singapura udah maju terlebih dahulu dengan ada Fatal R7 berhasil untuk ngedodge dengan adanya Sunpo yang dimiliki oleh R7. Ini benar-benar bagus banget respon reaktif dari teman Indonesia juga. Mereka nggak mau gegabah. Mereka tahu Singapura nyari fight, mereka mundur dulu. Albert sekarang udah mereka siap untuk fight. Ya dan itu mahal banget sih Fataling yang udah kebuka. Membuat Indonesia semakin percaya diri untuk melakukan kontes. Maju ke arah depan. Stoll mengincar Suns dari arah belakangnya. Masih menahan Purify sudah di pop up. Tapi terlalu dalam dari tim Singapura memakan damage dari tim Indonesia. Stoll kabur ke arah belakang. Tapi dengan ada Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Albert. Dan menyapu dari satu persatu pemain dari Singapura. Banyak banget yang low. Memilih untuk bunuh Albert. Belum mau berhenti. Berusaha untuk mendapatkan satu tambahan. Tapi JPL dan juga Sheila. Dewi Fortuna masih berada di tangan mereka. Mereka masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Indonesia menunjukkan taringnya di menit ke-11. Lihat ruang gerak permainan makro saja. Mereka langsung mendapatkan keunggulan gitu dari segi ruang gerak, dari segi ekonomi. Dan Lord yang pertama akhirnya ditumbangkan oleh Indonesia. Kita lihat apa yang terjadi.
Kelar, Indonesia menang. Sabar. Bude sabar, masih Jangan panjang. terlalu nge-jinx dulu, Bude. Lihat itemnya dulu nih, wow. Gitu. Oke. Kalau kita lihat dari itemnya Adamir di sini yang paling harus diwaspadai. Corrosion sudah jadi, Wind of Nature second item dan bahkan Demon Hunter Sword dia sudah punya. Wow. Jadi dia harus diwaspadai banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat kenapa team fight bisa dilakukan oleh tim Indonesia, karena mereka melihat Fatal Link sudah dipakai. It's time. Ada celah waktu 30 second untuk bisa dimainkan. Langsung dimaksimalkan juga. Dimaksimalin di sana. Pinter banget maju ke arah depan, tapi R7 sudah membuka terlebih dahulu dengan adanya The Way of Dragon. Nggak dilanjutkan, Finn kali ini yang menjadi sasaran utama, tapi Albert tengok. Fokus ke arah lini belakang. Satu Karina down, Revanition tumbang, nggak ada damage dealer lagi. Tapi Soul tertinggal pula dipisahin. War yang ada Singapura, kewalahan untuk menghadapi Indonesia di arah mid lane. Dan Lord masih berdiri teguh. 3 member hilang membuat Indonesia akan semakin percaya diri lagi masuk area base milik tim Singapura. Mampukah Indonesia benar meng-end the game kali ini? 2 member saja. Fatal Link ke Aone ke arah 1 member saja itu R7 tapi tidak mampu. Oh, Sans ya menjadi target tetapi Seila harus hilang di Land of Dawn, Bude. Wipe out, it's a wipe out. Ada bermaksudnya muncul dan Indonesia sudah menyelesaikan gamenya. Game kedua hanya dengan 1 momen Lord pertama. Mereka berhasil untuk memenangkannya. Bener kan yang aku bilang? Dah. Oh iya benar ya. Dah ya. Serius, itu udah kayak, oh dah. Ini Clara Mongsar serem juga ya. Ya. Udah kelihatan banget kayak Indonesia udah dapetin 1 momen. Udah momentum, Terus habis itu Singapura udah kayak dia bisa. panik movement juga sih. Nah, itu dia, terlalu gegabah. Maksa. Nah ya mereka agak maksa ya tadi Ya. untuk fight-nya sendiri. Dan ya itulah adalah hasil